Yes, Lord Jesus, we praise your name in this place. Let's clap our hands and put them together. Yes, Lord Jesus. Amen, Lord God. Jesus, you are on the throne. Yes, God. Amen, amen. And you may be seated. Let me introduce you first, Pastor. Silakan duduk. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, Timsi. Tuhan berkati. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, atas kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, melalui dukungan dari Bapak Tony Sumampau dan Ibu Yani, Pastor Timothy datang ke tempat yang indah ini, Safari Park kita bersama. Beliau menyampaikan firman Tuhan, menandatangani kerjasama. Lahir dari situ beberapa gereja, termasuk TLCC dan anak-anak gereja TLCC yang ada di Pruhu, Lubuk Linggau, Tobelo. Bahkan kita adalah cousin church dari gereja SPBF ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Hello, everybody. Beliau adalah putra dari Pastor Timothy, putra yang tunggal beliau. Your turn, Pastor. Hello, everybody. Good to see you. My name is Pastor Caleb, and I am so excited to be here with you today. God is so good. First, I want to thank some people, and I want to thank people for hosting me today. The first person is Ibu Yani. Thank you. Terima kasih. I want to thank Pat Tony. Thank you for having me. I want to thank Pastor Adit. Thank you. Pastor Hans. Mr. Johannes, who was with us yesterday. Pastor Johannes. And Pastor Alex. And thank you to everybody here that has welcomed me here today. God is so good. Amen. Okay. Yes. So this week, Minggu ini, I arrived on Monday. saya sampai kemari pada hari. It took me many days to get here. Beberapa hari harus saya lalui untuk tiba di Indonesia. I traveled very far. Saya datang dari tempat yang sangat jauh dari tempat ini. It was very tiring. Sangat melelahkan perjalanan itu. I faced different obstacles. Saya mengalami berbagai macam rintangan untuk sampai kemari. The airport lost my luggage. Perusahaan penerbangan salah membawa tas saya, koper saya, sehingga tidak sampai ke saya. But guess what? Tapi coba kita terka. God brought me here. Tuhan membawa saya ke tempat yang indah ini. And one of the reasons He brought me here Dan salah satu alasan dari Tuhan membawa saya ke tempat ini is to tell you that God loves you. adalah untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan kita sangat mengasihi kita. That Jesus loves you. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. I love that song we sung earlier. Saya sangat menyukai lagu yang kita nyanyikan baru saja. We are God's chosen people. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Isn't that amazing? Bukankah itu suatu yang menakjubkan? That God has selected us Bahwa Tuhan sudah memilih kita to be like Jesus. untuk menjadi seperti putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. To bring the kingdom way of life here. Untuk membawa kehidupan kerajaan surga ke bumi ini. To love people. Untuk mengasihi sesama kita. To have joy. Untuk bersama-sama memiliki sukacita Tuhan. To have the Holy Spirit. Untuk memiliki Roh Kudus Tuhan. We are special. Kita adalah orang-orang yang istimewa. But it's not because of us. Tapi bukan karena kemampuan kita sendiri. It's because of what Jesus did for us. Namun adalah karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita semua. That we get to be God's chosen people. Itulah yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin.
I want to tell you this real quick. Saya ingin menyampaikan ini. A couple months ago, I was praying. Beberapa bulan yang lalu saya berdoa. I was seeking God. Saya sedang mencari wajah Tuhan saat itu. And I heard one word. Dan saya mendengarkan Tuhan mengatakan satu kata. And that word was Indonesia. Kata yang dikatakan Tuhan kepada saya adalah Indonesia. I said, God, what does this mean? Saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa artinya ini Indonesia? I'm not going to tell anyone. Saya tidak menyampaikan kepada siapapun juga. But you give me a sign if you want me to go to Indonesia. Tapi Tuhan, berilah aku tanda-tanda kalau Engkau menghendaki aku untuk pergi ke Indonesia. And 1 month later, Dan sebulan kemudian, Pastor Alex messaged my dad, Pastor Timothy, Pastor Alex menyampaikan pesan kepada Pastor Timothy, ayah saya. and said, would you consider sending Pastor Caleb to Indonesia? Dia katakan kepada ayah saya, apakah Bapak Pendeta Timothy berkenan untuk mengirimkan putra Bapak ke Indonesia? And I said, yes! Dan saya katakan, ya, God already told me to go. Tuhan sudah memberitahu saya bahwa saya harus ke Indonesia. God is so good. Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. And I can't tell you all the stories from this week. Saya tidak bisa merangkum semua cerita-cerita yang sudah saya alami di dalam hari-hari ini. We would be here all day. Kalau saya sampaikan itu, mungkin seharian penuh belum tentu cukup. But let me just tell you this. Tapi saya ingin sampaikan secara singkat berikut. God has done amazing things this week. Tuhan sudah melakukan karya-karya yang begitu luar biasa di hari-hari belakangan ini. He has used me in different places. Tuhan sudah memakai saya di berbagai tempat yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan jangkau. To talk to different churches and people. Untuk berbicara ke berbagai gereja Tuhan dan orang-orang yang dibawa Tuhan untuk bertemu saya. And God has overwhelmed me with joy. Dan Tuhan memberkatkan sukacita yang berlimpah-limpah kepada saya. And I'm already excited for the next time I come back. Dan saya sudah sangat bersukacita dan bersemangat untuk kembali lagi ke Indonesia waktu depan. Amen. Amin. But this morning, Pagi hari ini, I want to talk to you about something. saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang suatu hal. That we are God's chosen people. Pertama, kita adalah orang-orang yang dipilih secara spesifik oleh Tuhan. And God wants us to experience His presence. Dan Tuhan memilih kita karena Tuhan menghendaki kita untuk mengalami hadirat Tuhan. And when we look at the Bible, Dan kalau kita melihat firman Tuhan, there are similarities, there are patterns of how people experience God. banyak sekali tokoh-tokoh iman di dalam firman Tuhan yang mengalami kehadiran Tuhan. There are steps we must do to experience His Dan presence. kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada langkah-langkah yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi, untuk kita mengalami hadirat Tuhan ini. And I'm excited to share that with you. Dan saya sangat bersemangat untuk berbagi hal ini dengan kita semua. So we are going to look at 7 steps to Dan kita akan experiencing God. melihat 7 langkah untuk kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Let's look at the first step. Langkah pertama adalah God is always at work around you. Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Selalu. Even when we don't see it. Bahkan pada saat kita tidak merasakan bahwa Tuhan sedang berkarya. Even when we don't think it. Bahkan pada saat kita tidak memikirkan akan Tuhan pada suatu kesempatan. God is always doing something. Namun Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan kita. He's doing something in this church. Dia, Tuhan sedang melakukan karyanya di gereja kita SPBF ini. And He's doing something in your life. Dan Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing yang ada di dalam ruangan ini. But you have to know that He is working. Yang harus kita ketahui dan sadari adalah Tuhan sedang berkarya.
saat ini pun juga. You can never doubt that. Kita tidak boleh meragukan bahwa Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Let's look at this first verse, Mari kita lihat ayat pertama which we read already. yang kita sudah baca bersama barusan. But God really wants you to know this morning. Tapi Tuhan menghendaki kita semua untuk mematrikan ayat ini di dalam hati kita. Ephesians 2:10. Efesus 2 ayat 10. Let me read it, Pastor. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yes, man. So let's focus on the first part. Mari kita berfokus pada bagian pertama dari ayat ini. You were created in Christ Jesus. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. You are created to display God's glory. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mengekspresikan kemuliaan Tuhan. God delights in us when we do good things for Him. Tuhan dipermuliakan pada saat kita melakukan hal-hal baik yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. He loves you so much. Tuhan sangat mengasihi kita semua, sangat mengasihi. So much so that you were created in His Son. Begitu mengasihinya Tuhan akan kita semua, kita diciptakan segambar dengan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. You have to know that. Kita harus menyadari akan hal ini. Let's look at the next step. Mari kita lihat langkah berikutnya. Number 2, God pursues a continuing relationship with you that is real and personal. Tuhan berkenan untuk memiliki hubungan pribadi dengan kita masing-masing. Dan hubungan pribadi itu adalah hubungan yang sangat intim. Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Did you know that God is our Father? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan adalah ayah kita? That He is a perfect, loving Father? Tuhan adalah ayah yang mengasihi kita dengan sempurna. And His greatest desire is to have a relationship with you. Dan keinginan Tuhan yang terbesar adalah memiliki hubungan pribadi dengan kita masing-masing yang ada di ruangan ini. That's why He sent His Son Jesus Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan putranya yang tunggal Yesus to connect us with the Father. untuk supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Bapa di surga melalui Kristus. Let's look at this next verse. Mari kita lihat ayat yang berikutnya. 1 John 4:13 through 16. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Amen. Amen. So God is love. Jadi Tuhan kita adalah kasih. He loves you so much that He created you. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan menciptakan kita karena kasih-Nya. Isn't that amazing? Bukankah itu hal yang menakjubkan? That He knit you in your mother's belly. Bahkan Tuhan sudah menganyam kita di dalam kandungan dari ibu kita masing-masing. And if we worship and obey our Father God, Dan pada saat kita memuliakan dan mematuhi Tuhan Allah Bapa kita di surga,
then He fills us with the Holy Spirit. maka Tuhan akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. He wants to make it easy for us. Dan Tuhan mau membuat hal ini mudah bagi kita untuk menghidupinya. Because He loves us. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Let's look at this next step. Mari kita lihat langkah berikutnya. God invites you to become involved with Him in His work. Di dalam Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki untuk kita semua selalu ikut bersama Tuhan di dalam Tuhan berkarya. So let's look at Ephesians 2:10 again. Kita akan melihat lagi Efesus 2 ayat 10 tadi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. I hope you don't forget this verse after this Saya now. berdoa kita akan selalu ingat akan ayat ini setelah. Mari kita lihat. Let's focus on the second half of this verse. Kita akan sekarang memperhatikan bagian kedua dari ayat ini. Go back. God prepared the works beforehand. Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi sebelumnya, sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan. So we all work hard, right? Jadi kita semua memang bekerja keras, bukan? Melakukan perbuatan-perbuatan baik ini. Many of you are going to work after this. Bahkan kebanyakan dari kita setelah ibadah ini akan kembali bekerja, bukan? And He delights in your work. Dan pada saat kita kembali ke pekerjaan kita, ketahuilah bahwa Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kita masing-masing. But He's given you spiritual works too. Dan bersamaan dengan itu, Tuhan juga memberkatkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan rohani yang Tuhan ingin untuk kita hidupi. To love people. Untuk mengasihi satu sama lain. To worship Jesus. Untuk memuliakan Tuhan Yesus. And if God opens the door, dan pada saat Tuhan membuka jalan bagi kita masing-masing di tempat kerja kita, to share Jesus with somebody, untuk berbagi Tuhan Yesus dengan orang-orang yang Tuhan bawa di sekitar kita, lakukanlah. And He's prepared that for you ahead of time. Dan semua itu Tuhan sudah persiapkan untuk kita bahkan sebelum kita lahir. So you have to pray. Jadi kita harus berdoa. God, what good works do you want me to do? Tuhan, apakah pekerjaan baik yang sudah Engkau ciptakan sebelumnya itu yang Engkau ingin lakukan di dalam kehidupanku sekarang? And He will tell you. Dan Tuhan akan memberitahukan hal ini kepada kita. But are you willing to humble yourself and pray to Him? Pertanyaannya adalah apakah kita mau merendahkan hati kita dan mematuhi perintah Tuhan? And if you do, dan kalau kita melakukan perintah Tuhan itu, you will have the most joy you can imagine. Maka kita masing-masing yang melakukan pekerjaan baik perintah Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan dengan sukacita yang datangnya hanya dari Tuhan. Ask God what works He has for you. Jadi tanyalah selalu, saat ini pekerjaan baik apakah Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk aku hidupi? Let's look at this next step. Mari kita lihat langkah berikutnya. God speaks by the Holy Spirit through the Bible, prayer, circumstances, and the church to reveal Himself, His purposes, and His ways. Tuhan menyampaikan apa isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sudah persiapkan pekerjaan baik itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Melalui Roh Kudus Tuhan
yang datang ke kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui doa-doa kita, melalui keadaan yang Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita, melalui gereja kita SPBF ini. Dari situlah Tuhan menunjukkan kepada kita semua, inilah tujuanku, inilah hatiku, inilah jalan yang aku kehendaki untuk engkau hidupi. Let's look at this next verse. Mari kita lihat ayat berikutnya. Matthew 7:7 through 8. Matius 7 ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amen. Amen. So God speaks in many different ways. Jadi Tuhan berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Sometimes He speaks to us through the Bible. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. He speaks to us through prayer. Dia berbicara kepada kita melalui doa. He speaks to us at church. Tuhan berbicara kepada kita melalui gereja kita ini. And we have to do all of those things Dan kita harus melakukan semuanya itu if we want to hear His kalau voice. kita ingin mendengarkan atau mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. We just have to knock on the door Kita cukup mengetuk pintu and He will open dan it. Tuhan akan membuka pintu itu. But many of us are unwilling to knock. Tapi kebanyakan dari kita tidak bersedia mengetuk pintu yang sudah disediakan oleh Tuhan itu. Some of us don't pray like we should. Beberapa di antara kita tidak berdoa sebagaimana Tuhan menghendaki kita untuk berdoa. Some of us don't read the Bible like we should. Beberapa dari kita tidak membaca firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki setiap hari, bukan? Baca firman Tuhan. Alright, Pastor. Preach it. Yes. So some of us skip church when we shouldn't. Bahkan beberapa di antara kita yang harusnya datang ke gereja di ibadah-ibadah gereja, kita kadang-kadang kelewatan itu, tidak datang ke gereja. But you have to stay consistent. Tapi kita harus terus-menerus konsisten di hadapan Tuhan. If you want to hear God's voice, Kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan, you have to keep knocking. kita harus tetap terus mengetuk pintu yang Tuhan sediakan itu. And He will open the door. Tuhan pasti akan membuka pintu itu. And once you hear His voice, Dan pada saat kita mendengar suaranya, merasakan hadirat Tuhan, you want it more and more. maka Anda akan menginginkannya lebih lagi. Because He is our life source. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. And without His voice in our life, Dan tanpa suaranya di dalam kehidupan kita, tanpa hadiratnya di dalam kehidupan kita, we are lost. kita akan tersesat. So keep knocking. Maka teruslah ketuk pintu itu. Keep coming to church. Tetaplah terus datang ke gereja. Keep praying. Tetaplah terus berdoa. Keep reading the Bible. Tetaplah terus membaca Alkitab itu. And I promise you this, Dan ini yang saya janjikan berdasarkan pengalaman saya. Jesus will speak to you. Yesus akan berbicara secara pribadi dengan kita masing-masing. Hadirat Tuhan akan kita rasakan masing-masing. Let's look at this next step. Mari kita lihat langkah berikutnya. Sometimes God's invitation for you to work with Him will lead to a crisis of belief that requires faith and action. Seringkali pada saat Tuhan sedang berbicara kepada kita, kita akan mengalami yang dinamakan krisis iman. Dan pada saat krisis iman itu terjadi, maka yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita harus semakin percaya di tengah-tengah krisis iman itu, dan kita melakukan perbuatan-perbuatan
dari apa yang kita percaya berdasarkan Alkitab pada saat kita mengalami krisis iman itu. Let's look at this next verse. Mari kita lihat ayat berikutnya. Proverbs 3, 5 through 6. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6, firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amen. Being a Christian and a follower of Jesus Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus is not always easy. tidaklah hal yang mudah dan tidak selalu mudah. Sometimes we face obstacles. Kadang-kadang kita mengalami pergumulan dan rintangan. Sometimes we face pushback. Kadang-kadang kita mengalami kemunduran pada saat kita mengikuti Kristus. But that's okay. Namun Alkitab mengatakan hal itu biasa. Because in that moment, Karena pada saat itu juga you have to have faith in God. Tuhan menghendaki kita untuk memiliki iman yang hanya tertuju pada Tuhan. You have to trust that He has a plan for you. Kita harus mengimani bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk kita di tengah-tengah pergumulan itu. Don't lean on your own understanding and Jangan thoughts. mencoba memikirkan pergumulan itu dengan pengalaman kita, otak kita, kemampuan kita. Trust God and He will help you. Percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa dan Tuhan akan membantu kita untuk mengarungi. Let's look at this next step. Mari kita lihat langkah berikutnya. We are close to the end. Kita hampir selesai. You must make major adjustments in your life to join God in what He is doing. Pada saat Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita, kita harus menyesuaikan diri kita, perbuatan kita, hati kita, pikiran kita, sehingga kita layak untuk bersama-sama dengan Tuhan mengarungi pekerjaan karya yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita. Let's look at this next verse. Mari kita lihat ayat berikut. Romans 12:2. Roma 12 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amen. So when we follow Jesus, Jadi pada saat kita mengikuti Tuhan Yesus, He is going to change us. Tuhan akan merubah kita, mentransformasi kita. He is going to make you into a new person. Tuhan akan mengubah kita menjadi manusia baru, manusia seperti Tuhan Yesus Kristus. You are going to put your sin behind you. Kita akan diberkati oleh Tuhan dengan kita diizinkan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. And you're going to become like Dan Jesus. kita akan semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. So try not to be like the world. Jadi janganlah menjadi seperti dunia ini. Be like Jesus Jadilah seperti Tuhan Yesus. and who God wants you to be. Dan siapa Anda yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi. Let's look at this last step. Mari kita lihat langkah terakhir. You come to know God by experience as you obey Him, and He accomplishes His work through you. Satu-satunya untuk menghidupi hadirat Tuhan adalah dengan kita mematuhi, mentaati dengan sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan dari ketaatan dan kepatuhan kita itulah Tuhan mencapai apa yang Tuhan ingini dari kita demi kemuliaan Tuhan.
Let's look at this last Mari verse. kita lihat ayat yang terakhir. John 14:21. Yohanes 14 ayat 21. Firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. We are called to obey our Father God. Kita dipanggil untuk mematuhi, untuk mentaati ayah kita, Tuhan Allah Bapa di surga. And I know it's not always easy. Dan saya menyadari bahkan panggilan itu menghidupinya tidak selalu gampang. And sometimes we mess up. Dan kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam mengikuti panggilan itu. But guess what? Jesus loves you. Tapi cobalah kita bayangkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. If you believe in Him, He forgives you of your Dan sin. pada saat kita percaya kepadanya, maka Yesus akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat kita mengikuti Tuhan Yesus. And you just must do your best to follow Jesus. Dan yang perlu kita lakukan adalah dengan bantuan Roh Kudus kita lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan sehingga kita terus mengikuti Yesus. And the more you do that, Dan semakin sering kita melakukan hal ini, He will fill you with His Holy Spirit. Tuhan Yesus akan memenuhi kita semua dengan Roh Kudus-Nya. He will fill you with His power. Tuhan Yesus akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. He will fill you with His love. Tuhan Yesus akan mengisi dan memenuhi kita dengan kasih-Nya. He will fill you with His joy. Tuhan Yesus akan memenuhi kita dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. And God will do great things through you. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan kita masing-masing jemaat di SPBF ini. I couldn't imagine that I would have come to Indonesia, Saya tidak bisa membayangkan saya datang ke Indonesia, but I was seeking God. namun yang terjadi adalah saya diutus Tuhan untuk mencari Tuhan. I was desperate for God. Saya sangat membutuhkan Tuhan. I just want to hear His voice. Saya hanya ingin mendengarkan suara Tuhan. I just want to feel Him touch my life. Saya hanya ingin merasakan sentuhan Tuhan di dalam kehidupan saya. God, you are my life source. Tuhan, Engkau adalah sumber hidupku. You are my water. Engkau adalah air kehidupanku. If I don't get a drink from you, God, Kalau aku tidak mendapatkan minuman dari air kehidupan itu, Tuhan, then I go thirsty. maka saya akan terus haus. I'm empty. Saya akan terus kosong. But if I hear your voice, God, Tapi Tuhan, kalau aku mendengarkan suaramu, mengalami kehadiranmu, then that is all I need. dan itulah yang saya perlukan. Okay, amen. Amen. So right now we are going to go in our next time of worship. Yes. Mari disilakan tim worship untuk maju ke depan. And as we go into this time, Dan pada saat kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini, maybe you are someone in this room today. mungkin kita di dalam ruangan ini And you want to hear God speak to you. yang ingin mendengarkan dengan lebih intim lagi Maybe Tuhan you're, berbicara kepada kita. maybe you're struggling with something today. Mungkin ada di dalam ruangan ini yang sedang bergumul dengan sesuatu. Maybe you need prayer for something. Mungkin di dalam ruangan ini ada di antara kita yang perlu didoakan untuk sesuatu. Or maybe you haven't given your life to Jesus. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengar atau sudah mendengar namun belum percaya kepada Tuhan Yesus. Then I will be here to pray with you. Dan saya dengan suka hati akan mendoakan kita. Maybe you need to come down and be prayed for. Mungkin mari jemaat silakan berdiri, jemaat yang saya kasih oleh Tuhan Yesus. Silakan berdiri.
Amen. Ada beberapa langkah untuk maju ke depan. Please go ahead, stay. Ada beberapa langkah untuk maju ke depan. Dan kalau ada di antara kita yang hendak atau ingin didoakan untuk apapun juga yang tengah terjadi di dalam kehidupan kita, mari ambil beberapa langkah itu dan kita akan bersama-sama berdoa. Silakan.